kalau kita merujuk kepada kejadian ataupun kasus yang terjadi di sekolah ini, memang kita harus melihat secara keseluruhan, karena jelas di etika ataupun bujukan moral yang ada selalu akan bersamaan, sehingga kita bisa mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung ataupun yang teridentifikasi yang ada di lingkungan sekolah kita. Nah, ini merupakan satu problematika antara etika dan bujukan moral. Nah, untuk itu kita melihat kasusnya dulu tentang etika, dalam hal ini misalnya pembawaan karakter baik pada anak-anak maupun pendidik dan tenaga pendidik, karena kita merupakan satu komunitas yang saling berkaitan satu sama lain. Nah, ini yang bujukan moral. Iya. Nah, bujukan moral ini kayak dilema, ya. Di sisi lain kita harus utamakan etika, di sisi lain juga ada perasaan emosional yang harus kita mempertimbangkan juga. Kita melihat kasus yang terjadi pada anak ataupun pada komunitas dalam lingkungan sekolah itu. Itu yang pertama. Nah, jelas kalau kita lihat kasusnya saja, yang utama yang perlu kita tekankan di sini kan kita sudah punya aturan tata tertib, gitu. Nah, kita berpatokan di sana sehingga kasus-kasus yang kita dapat di sana, walaupun kasusnya tidak terlalu belum signifikan, masih bisa kita tangani secara tatap muka baik dengan anak-anak. Tapi artinya kasus-kasus yang kita dapat masih bisa kita kita bisa komunikasikan dengan anak sehingga anak bisa berubah, sehingga tindakan-tindakan yang tadinya yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang kita terapkan bersama, kita sepakati bersama, bisa diminimalisir. Kalau kita melihat memang berat, tapi namanya kita lihat dulu prioritas yang utama. Iya. Nah, misalnya terjadi kasus misalnya antara anak yang buat, katakanlah ada kasus di sekolah, di sisi lain ada anak ini sudah kelas 9 menghadapi ujian. Maka kalau saya sebagai pimpinan, kita utamakan dulu menyelamatkan ini anak untuk mengikuti ujian, sehingga anak ini biar hasil nanti ujiannya. Adapun kalau misalnya ada kasus yang perumpamanya dia alami anak ini, maka kita bisa selesaikan bersama dengan cara kita undang orang tua atau walinya, kita duduk bersama beberapa teman guru dengan pimpinan sehingga kita bisa cari solusinya. Tapi pada intinya selamatkan dulu, diselamatkan dulu ini baik, sehingga nanti anak ini tidak putus sekolah, masa depannya bisa terjamin. Kalau kita melihat keadaan kita sekarang ini, memang kita tidak lepas namanya masalah atau persoalan-persoalan dalam lingkungan sekolah. Kalau misalnya terjadi pada siswa, maka siswa tersebut dalam hal ini kita di sekolah kan sudah ada punya tugas masing-masing. Misalnya melalui wali kelas memanggil, kemudian karena pada dasarnya di SMP-nya kita ini kita belum punya guru BP. Ya, yang berperan penting di sana wali kelas. Kemudian wali kelasnya akan menanyai permasalahannya. Setelah itu wali kelas akan melapor kepada kepala sekolah. Kemudian bersama dengan anak, dengan kepala sekolah, dengan guru tersebut wali kelas itu untuk menghadap ke kepala sekolah permasalahan apa, sehingga kita bisa identifikasi permasalahan-permasalahan itu, sehingga kita bisa mencarikan solusi ataupun penyelesaian sehingga anak tersebut apa yang terjadi yang sifatnya merugikan anak itu dan temannya yang lain tidak terulang lagi. Sehingga kedepannya saya sebagai pimpinan meminta pertolongan wali kelas untuk tetap memantau anak tersebut, dibina terus supaya bisa dia bergaul, dia bisa istilahnya tidak ada beban, tidak ada tekanan, tidak ada perundungan istilahnya, sehingga anak itu bisa bergaul dengan temannya yang lain lagi. Untuk kalau siswa. Nah, kalau kasus sebenarnya terjadi pada tenaga pendidikan, yang pastinya saya sebagai pimpinan akan melihat dulu, mengidentifikasi kasus apa yang terjadi, kemudian mengundang guru tersebut untuk
berwawancara ataupun berdiskusi permasalahan apa yang didapat, sehingga kita bisa cari solusi, sehingga nanti solusi-solusi yang kita dapat kita pecahkan bersama, sehingga peristiwa ini bisa berjalan dengan bagus. Mengingat karena kita satu organisasi atau unit kerja, sehingga apa yang kita sepakati bersama itu yang kita sudah sepakati dan kita rancang atau kita planning, sehingga nanti bisa berjalan dengan baik. Dan mudah-mudahan harapan saya sebagai pimpinan, nantinya kita kerjasama antara guru dan tenaga pendidik, sehingga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita gariskan bersama itu bisa berjalan dengan mulus, sehingga tidak ada yang dirugi antara satu sama yang lain. Yang pertama karena saya sebagai pimpinan dalam satu unit organisasi misalnya sekolah, supaya kegiatan proses belajar dan mengajar itu tetap terjalin, saya tetap mempertimbangkan keberlangsungan itu tetap terjaga, tetap lestari, sehingga apa yang menjadi tujuan kita itu bisa tercapai. Itu yang pertama. Yang kedua, secara manusia, kalau mendapat kasus seperti itu, yang jelas saya tetap mengedepankan rasa empati, rasa sayang yang mengalami kasus seperti itu, tapi tidak menyampingkan atau menyepelekan daripada aturan yang kita sudah sepakati bersama. Jadi bisa kita istilahnya bersama-sama, baik secara empati maupun aturan kita berjalan bersama. Tapi secara pribadi rasa kemanusiaan tetap itu dulu. Tapi aturan itu tetap juga ada, kita berlakukan. Saya sebagai pimpinan, saya berusaha untuk tidak merugikan atau istilahnya merugikan pihak lain. Saya berhadir untuk mencari solusi yang berkeadilan, sehingga nanti apa yang kita kerjakan itu bisa berjalan sesuai dengan rencana. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang kasus-kasus yang kita hadapi biasa, karena mungkin misalkan karena keterbatasan waktu ataupun tenaga, sehingga kurang pemantauan. Jadi istilahnya pelaksanaan evaluasi itu tetap juga kita laksanakan, tetapi dalam hal ini kita berusaha semaksimal mungkin supaya kedepannya nanti bagaimanalah pemantauan itu setelah apa yang telah kita alami selama ini bisa berjalan dengan baik dan berhasil. Itu saja. Ya, aturannya tetap harus tidak disediakan langsung satu kali, tapi artinya mungkin memiliki langkah-langkah. Ya, mungkin pertama mempelajari kasus atau permasalahan yang dihadapi anak ataupun siswa ataupun teman-teman dewan guru. Ya dah. Nah, yang kedua, kalau dari siswa jelas melalui wali kelasnya. Nah, terus kalau guru ataupun tenaga usaha saya akan pelajari. Saya akan pelajari secara mendetail dulu. Kemudian yang kedua adalah mengundang yang bersangkutan. Mungkin yang ketiga kita ada wawancara atau tanya jawab permasalahan-permasalahan, dan setelahnya itu mungkin langkah terakhir kita menyelesaikan dan mencari solusi yang terbaik, sehingga tidak ada yang bisa dirugikan satu sama yang lain. Yang pastinya ada tentang faktor-faktor eksternal internal yang membantu dalam pengambilan suatu kebijakan atau keputusan. Yang pertama dari teman-teman dewan guru maupun teman-teman tenaga pendidik. Yang kedua, pengawas sekolah yang selalu rutin berkunjung ke sekolah. Yang ketiga, komite dan ataupun pengurus, terutama pengurus yang selalu ada hubungan terus menerus, selalu kolaborasi setiap saat para pengurus komite. Itu barangkali yang selalu membantu kami dalam menghadapi masalah-masalah yang terjadi dalam lingkungan sekolah. Ada beberapa yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, banyak permasalahan yang harus kita carikan solusi atau kita pecahkan bersama,
yang pastinya membutuhkan perhatian dan waktu yang ada. Yang kedua, mendorong saya sebagai pimpinan untuk selalu belajar menghadapi kasus-kasus dan problem yang penanganannya pasti berbeda-beda satu dengan yang lain. Dan yang terakhir, dalam pengambilan keputusan jelas memerlukan teman atau kolaborasi dengan seluruh stakeholder. Itu barangkali. Jadi untuk selama ini ya di sekolah saya di SMP 5 ya, SMP 5 Mama Salato, untuk mengidentifikasi atau membedakan gimana yang merupakan kasus dilema etika ataupun bujukan moral itu dilihat dari beberapa hal. Misalnya yang pertama, kalau misalnya kita bicara tentang bujukan moral dulu ya. Jadi kalau bujukan moral itu kita melihat kasus tersebut terdapat indikasi pelanggaran hukum ataupun norma yang ada di sekolah, baik itu dari regulasi Kementerian Pendidikan turun lagi ke Dinas Pendidikan maupun satuan pendidikan itu sendiri. Jadi kalau misalnya di situ sudah teridentifikasi ada pelanggaran, berarti itu sudah termasuk dalam kasus bujukan moral. Sedangkan kalau untuk kasus yang merupakan dilema etika, itu kita bisa melihat dari dua sisi. Misalnya dalam sebuah kasus, apakah dalam sebuah pengambilan keputusan tersebut sama-sama bisa kita anggap benar untuk dilakukan, tergantung dari sudut pandang kita mengambil keputusan sesuai dengan yang kita perlukan bersama atau bisa menghasilkan keputusan yang sama-sama baiknya. Itu menurut saya. Ya, untuk pengambilan keputusan di sekolah saya itu kita itu berpedoman dulu pada aturan-aturan dari Kementerian Pendidikan ataupun lebih bawah lagi yaitu Dinas Pendidikan, dan aturan yang sudah kita sepakati di lingkungan sekolah bersama dengan komite. Jadi kita lihat dulu apakah dalam kasus tersebut ada hal yang bisa kita menjadikan tolak ukur untuk mengambil salah satu keputusan tersebut, di mana keputusan tersebut nantinya akan berdampak ke depannya atau berdampak jauh ke depannya. Karena ini ketika kita tidak mempertimbangkan hal-hal tersebut, itu akan menjadi contoh bagi kasus-kasus selanjutnya, atau mungkin akan menjadi cikal bakal kasus yang sama jika tidak diambil keputusan yang tepat berdasarkan regulasi yang sudah ada. Di luar dari itu kan kita bisa melihat juga keinginan ataupun maksud baik dari sebuah kebijakan. Terima kasih, mungkin itu saja. Ya, untuk langkah-langkah pada kasus untuk kepentingan yang sama mengandung nilai kebijakan itu, prosedurnya kita rapatkan bersama. Jadi maksudnya kita memanggil semua komponen sekolah dan lingkungan sekolah itu. Contohnya kalau lingkungan sekolah kayak kepala desa, adat, ataupun pemuka agama. Sedangkan untuk komponen sekolah itu berarti guru-guru dan semua stakeholder yang ada di sekolah tersebut. Jadi kita kumpulkan bersama dan perwakilan dari orang tua atau yang kita sebut dengan komite, di mana kita akan melakukan rapat bersama dan menentukan apakah kebijakan itu berdampak baik atau berdampak jangka panjang atau tidak. Ya, mungkin itu saja. Ya, jadi hal-hal selama ini yang saya anggap efektif untuk pengambilan keputusan pada kasus dalam kategori dilema etika itu lihat dari kolaborasi atau yang disebut dengan kerja diskusi bersama, di mana
itu diwakili oleh beberapa elemen sekolah, sehingga dalam pengambilan keputusan itu kita bisa menimbang apakah keputusan tersebut berdampak baik untuk personal ataupun untuk seluruh warga sekolah, sehingga nanti ketika dalam pengambilan keputusan tidak terjadi yang namanya kesalahan pengambilan keputusan. Ya, jadi hal-hal yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan itu adalah dampaknya, dampak dari pengambilan keputusan tersebut. Karena dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan masalah dilema etika itu sangat sulit untuk kita menyalahkan salah satunya, karena dua-duanya itu bisa dianggap benar. Tapi dalam pengambilan keputusan tersebut biasanya yang jadi tantangan itu adalah dampak dari ketika kita mengambil, apakah kita akan mengambil keputusan itu akan berdampak untuk satu orang atau banyak orang. Itu saja yang biasanya menjadi pertimbangan sulit bagi saya. Ya, jadi untuk pertanyaan ini berkaitan dengan jadwal atau waktu yang mungkin ya untuk penyelesaian kasus dilema etika. Jadi kalau untuk saya, dalam penyelesaian kasus dilema etika itu tidak bisa kita lakukan atau langsung diselesaikan di tempat ketika terjadi sebuah kasus, karena seperti yang tadi pertanyaan yang tadi, kita harus kolaborasi di sini antara semua pihak untuk melihat apakah kasus tersebut bisa kita putuskan dengan cepat ataupun tidak. Sehingga kalau berkaitan dengan jadwal, disesuaikan saja dengan kesiapan semua elemen sekolah. Tidak ada waktu khusus untuk dalam proses penyelesaian masalah dilema etika. Ya, untuk dalam pengambilan keputusan untuk mempermudah ya atau membantu saya dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika itu, yang saya butuhkan bukan cuma seseorang, tapi kan di sini berkaitan dengan kolaborasi, berarti semua komponen sekolah ikut serta. Tapi untuk mempercepat pengambilan keputusan tersebut atau untuk menimbang-nimbang kasus tersebut, kita perlu rekomendasi dari wali kelas, karena wali kelas itu yang sangat dekat dengan dengan siswa yang melakukan pelanggaran dilema etika. Jadi kalau misalnya kita bicara faktor untuk mempermudah, ya faktor yang mempermudah itu adalah komunikasi semua pihak sehingga kasus tersebut cepat terselesaikan. Ya, jadi untuk pertanyaan terakhir ini, pelajaran apa yang saya dapatkan dalam pengalaman dari pengambilan keputusan dilema etika ini sebenarnya berkaitan dengan hasil jangka panjangnya atau dampak jangka panjangnya. Jadi dalam pengambilan keputusan ini kita tidak perlu terburu-buru, tidak juga berlarut-larut, tapi melakukan tindakan yang tepat, cepat, dan efektif, sehingga dalam pengambilan keputusan itu kita bisa pertimbangkan dampak jangka pendek dan jangka panjangnya, atau bisa melihat apakah keputusan yang kita ambil berdampak untuk satu orang atau untuk semua komponen sekolah, sehingga dalam penanganan kasus atau terjadi kasus yang sama lebih mudah untuk ditangani, atau kita berharap untuk tidak akan terjadi kembali.